Halo guys, kembali bersama gue Denny dari Hyperpedia. Oke, kali ini gue bakal nge-review laptop yang udah pakai i7 generasi terbaru nih. Udah pakai i7 Copilot 8750H, yaitu MSI GL638RD atau GL63 yang pakai Intel generasi ke-8. Udah gitu, menurut websitenya gue lihat laptop ini tuh memiliki big speaker. Katanya suaranya pasti bagus nih. Untuk membuktikannya akan kita langsung tes. Oke, kalian pastinya penasaran kan? Simak videonya ya. Laptop ini memiliki desain seperti laptop gaming pada umumnya, di mana memiliki corak hitam dan merah. Laptop ini berbahan dasar plastik dengan lapisan matte. Desain laptopnya sendiri, MSI menyebutnya dengan clean and sleek finish. Seperti nama desainnya, lapisan plastik pada laptop ini terasa licin namun tidak glossy, berlapis matte sehingga tetap terlihat mewah. Setiap ujung pada laptop juga nggak ada bagian yang tajam, semuanya curve ya. Jadi kalau kesenggol nggak akan terluka. Penempatan keyboard dan touchpadnya ini udah pas ya. Touchpadnya ditempatin di bawah spasi. Keyboardnya juga full size, namun nggak ada tombol Windows di sebelah kiri bawah keyboard. Bagi sebagian orang seperti gua yang sering nonton tombol Windows di sebelah kiri, mungkin perlu pembiasaan lagi untuk memakai keyboard ini. Oke, gua tes keyboardnya, overall oke, empuk. Ya standar keyboard laptop pada umumnya lah ya, cuma backlightnya lumayan terang. Oke, gua tes smart gesturnya, Cortana bisa kebuka, buat buka task bisa, klik kanan, oke, zoom in zoom out, oke ya, nggak ada problem sama touchpad. Gua tes laptopnya, engselnya ini udah lancar, juga kokoh. Harusnya bisa menjaga laptopnya agar tahan lama walau sering dibuka tutup. Lanjut ke layar, layarnya ini biasa aja ya. Bezelnya masih tebal, belum ngikutin tren bezel tipis. Anti glare, oke. Untuk layar laptop ini ada 3 versi. Dan gua rasa yang gua review kali ini adalah versinya untuk yang Full HD Wide View. Seperti namanya, viewing angle dari monitor laptopnya ini udah cukup luas, namun masih ada sudut-sudut yang membuat warna dari layarnya berubah. Belum sebagus panel IPS. Untuk portnya, di sebelah kiri ada Kensington Lock, lalu untuk LAN RJ45, lalu ada HDMI, ada mini display port, ada USB 3.1 Gen 1, lalu ada USB 3.1 Gen 1 Type-C. Yang terakhir ada audio dan mic jack yang gold plate ya. Di sebelah kanan ada untuk power, lalu ada 2 port USB 3.1 Gen 1, lalu ada SD card reader. Ya cukup lengkap namun belum ada port Thunderbolt. Di bagian bawah ada lubang-lubang untuk mengambil udara laptop ya, bentuknya mesh, juga ada tumpuan karet untuk laptop. Menurut gua meshnya ini lubangnya masih terlalu besar, jadi komponennya bisa ke expose. Meskipun terlihat keren, tapi kenyataannya lubang terlalu besar bisa bikin debu cepat masuk. Menurut gua lebih baik lagi kalau lubangnya lebih kecil. Untuk coolernya, laptop ini memakai cooler Boost 5, teknologi pendingin yang terbaru dari MSI. Kalau dilihat dari desainnya, harusnya laptop ini benar-benar adem. Soal bagus atau enggaknya desain cooler ini nanti kita uji di pengujian performa. Kita uji kualitas webcam dari laptop ini. Webcamnya bisa mendetek wajah tanpa masalah, oke. Untuk kualitas gambarnya biasa aja, nggak ada yang spesial. Standar webcam laptop lah ya. Untuk uji mic, langsung gua tes nih suara dari mic-nya. Tes MSI. Oke, suaranya bagus ya, nggak ada gangguan. Sekarang gua tes speakernya nih. Kita lihat apakah giant speaker membuat suaranya bagus atau tidak. Langsung dengerin aja suaranya.
Memang suara dari perekam suara nggak bisa merepresentasiin suara aslinya. Namun menurut gua suara dari laptop ini tuh udah jauh lebih baik dari laptop-laptop lainnya. Giant speakernya membuat suaranya lebih imersif seperti speaker dedicated. Suara yang bagus dari speaker tadi masih didukung juga dengan HiMic 3, di mana di sini ada konfigurasi suara yang lumayan lengkap, juga bisa diatur per profile, bisa buat musik, movie, communication maupun gaming. Langsung aja kita tes apakah aplikasi ini ngefek apa enggak. Konfigurasinya benar-benar ngefek ya. Kita tes lagi untuk nonton film, speakernya ini bagus apa enggak. Oke, kerasa ya buat nonton film. Oke, suara buat main game menurut gua suaranya kerasa ya. Oke. Software-nya juga didukung MSI Dragon Center, di mana di sini kita bisa monitor sistem, atur power dan cooling policy tiap profile, atur game mode, mirip kayak GeForce Experience nih. Ada VoIP, juga bisa konekin ke HP untuk ngeting lewat HP. Yang terakhir ini utility-nya. Untuk membuka Dragon Center juga pengaturan cooling policy bisa langsung ditekan di sebelah tombol power. Yang G itu buka Dragon Center dan sebelahnya untuk ngatur fan. Seperti yang udah gue bilang tadi di awal, laptop ini memakai Core i7 generasi terbaru, yaitu i7 8750H. Memakai RAM 8GB, masih single channel ya, bisa lo tambahin lagi satu lagi sampai 32GB. Lalu memakai GPU GeForce GTX 1050 Ti. Selanjutnya kita lihat langsung aja performanya di benchmark seperti apa. Saat gua tes ternyata terjadi throttling ya, di mana suhunya mencapai suhu maksimal sehingga performanya bisa turun. Bahkan saat gua ubah ke mode cooler boost, suhu CPU-nya masih throttling. Skornya meningkat ya, karena lebih dingin. Cooler boost ini fan-nya bisa benar-benar kenceng. Kipasnya kenceng, suaranya juga bising. Namun ternyata Cooler Boost 5 ini masih belum bisa menahan panas dari i7 8750H. Masih throttling ketika tes benchmark. Namun untuk pemakaian sehari-hari tentunya nggak akan sampai full load terus kan. Meskipun throttling, kenyataannya skor benchmarknya di Cinebench maupun Geekbench ini masih sangat besar. Jika untuk bermain game dan kegiatan sehari-hari pastinya masih sangat mumpuni. Ada yang menarik perhatian gua di sini di mana 1050 Ti 4GB yang ada di laptop ini spesifikasinya sedikit lebih tinggi dari versi desktopnya. Kita lihat apakah performanya lebih tinggi juga. Untuk pemrosesan grafis gua tes di tes sintetis 3D Mark Firestrike, di mana skor yang didapat ini benar-benar impresif. Dia berhasil mengalahkan 1050 Ti versi desktop yang non-OC. Meskipun belum sama dengan MSI versi OC, menurut gua untuk ukuran laptop bisa sama dengan desktop aja udah oke. Apalagi ini bisa ngelebihin. Di tes di TimeSpy hasilnya mirip dengan yang tadi, di mana lebih cepat 4% ya dibanding versi desktop. Selanjutnya langsung kita tes di game. Pertama tes di game esports Dota 2, oke banget, FPS yang dihasilkannya bisa di atas 100 ya. Tes di game CSGO, FPS yang didapat juga masih di atas 100. Di game e-sport tampaknya laptop ini sangat powerful ya. Di game PUBG, high di Full HD masih dapat FPS di atas 50. Laptop ini masih powerful banget untuk game-game casual maupun game e-sport ya. Selanjutnya kita tes di game AAA.
Tes benchmark di Far Cry Primal, settingan high, dapat FPS average 60. Kemudian untuk storage-nya, laptop ini memakai harddisk 1 TB dan Samsung NVMe 256 GB. Kita lihat performanya udah cukup oke ya, skornya tinggi. Wajar aja saat gua tes laptop ini bootingnya kenceng banget. Lihat nih videonya. OS ditaruh di dalam NVMe. Kita lihat bootingnya ini nggak sampai 10 detik ya, sekitar 9 detikan aja. Memang CPU dari laptop ini panas sampai 96 derajat pas tes fisik. Untuk GPU-nya sih biasa aja, sampai 62 derajat aja nih pas tes grafik di flash drive. Namun jangan khawatir, karena suhunya itu panasnya nggak sampai ke permukaan laptop. Paling panas itu di sekitar CTRL nih, di atas logo Intel Core i7, itu pun hanya sampai 37 derajat. Nggak terlalu panas tapi nggak dingin juga, hangat lah ya. Paling panas lagi di ujung kiri atas, ini suhunya bisa sampai 37 derajat juga. Sedangkan di palm, tempat kita memegang laptop, suhunya itu nggak panas ya, cuman 28 derajat, ini hitungannya dingin. Jadi meskipun suhu prosesor panas ini nggak mengganggu kenyamanan kita saat memakai laptop. Oke, sekarang ini power consumption-nya ya, gua tes di turbo mode dan eco mode. Oke, pada saat load, eco mode nurunin powernya sampai hampir setengah. Namun karena power turun hampir setengah, performanya juga turun sekitar setengahnya. Namun dengan skor segini, dengan eco mode pun laptop ini masih powerful. Oke, perlu kalian ketahui ketika power plug dicabut, ini akan otomatis berubah menjadi eco mode. Jadi ketika pakai baterai, kalian nggak akan bisa berubah menjadi turbo mode, performanya dibatasi. Untuk baterainya nggak ada yang istimewa menurut gua, biasa aja standar baterai laptop. Oke guys, setelah gua tes tadi, laptop ini tuh desainnya sama fitur-fiturnya benar-benar gaming. Emang udah pantas disebut sebagai laptop gaming. Saat gua tes tadi di game e-sport udah dapat FPS yang tinggi banget. Seperti contohnya di CSGO tadi ya, FPS-nya dapat di atas 100. Serta di game-game terkini, bahkan game-game AAA itu udah bisa dapat FPS yang nyaman. Di Far Cry Primal tadi dapat average 79 ya. Fitur yang menonjol pada laptop ini, selain dia udah pakai i7 generasi 8, pakai GTX 1050 Ti serta SSD NVMe, ada fitur menonjolnya lagi di mana di spesifikasinya dia memakai big speaker. Di mana big speaker ini menghasilkan suara yang lebih bagus dari laptop-laptop pada umumnya. Karena speaker laptop pada umumnya yang gua tes itu biasanya cempreng. Suaranya di sini udah bagus. Belum lagi disupport dengan HiMic 3 yang dimana kita bisa mengatur konfigurasi suaranya. Juga bisa surround sound, membuat pengalaman gaming lebih imersif dengan laptop ini. Namun ternyata laptop powerful ini masih memiliki kekurangan. Saat gua tes prosesornya tadi di benchmark, suhunya bisa sampai membuat prosesor throttling, bisa sampai 96 derajat. Suhu panas prosesor ini tidak mengganggu kenyamanan kita saat memakai laptop. Dimana tadi udah gua tes pakai thermal gun, suhu di permukaan palm ini nggak berpengaruh. Dimana yang panasnya itu sekitar di tengah sini, di atas lambang prosesor. Itu pun hanya sampai 37 derajat. Hangat lah ya hitungannya, nggak dingin nggak panas juga. Jadi buat kalian yang mencari laptop gaming di bawah 20 juta, bisa bermain game-game terkini dengan lancar, speakernya yang imersif, gue bisa rekomendasiin laptop ini buat kamu. Oke, mungkin sekian review dari gue kali ini. Jika kalian ada komentar mengenai review gue, kalian bisa tambahin di bawah. Dan terus support kami dengan like and subscribe ya. Oke, see you.